Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki Grand Vitara 2.0 tipenya JLX Matic tahun 2006. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir; kedua, bebas nabrak; ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas atau second. Yang pertama kali kita perhatikan itu adalah tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus, dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya ada miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di suspensi, bisa jadi di kaki-kakinya, bisa jadi di shock breakernya, atau di pernya ya, seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak, yaitu ini adalah nut ya. Nut adalah jarak antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita periksa, kita pastikan bahwa dia jaraknya presisi ya, tidak mengecil atau tidak terlalu jauh jaraknya. Terus habis itu untuk di bodi, permukaan bodi kita perhatikan itu adalah pantulan benda atau objek yang ada di seputar mobil. Jadi kita kelilingin mobil, kita periksa, kita pastikan bahwa bodi itu dia lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita periksa satu persatu bagian dari mobil, baik kaca juga kita perhatikan, velg, ban. Ini ban juga masih cukup lumayan ya, mungkin sekitar 70% masih seperti itu. Nah, kita kelilingin mobil. Nah, ini dia sudah dirubah ya pintu belakangnya, jadi ban serap ada di bagian dalam. Nah, kita perhatikan, kita cek sekeliling mobil, lampu-lampu juga kita periksa, kita kelilingin mobil, kita pastikan bahwa kondisi dari luar ya, secara luar bodi mobil itu aman. Nah, setelah kita pastikan ini sudah aman, nah berikutnya coba kita periksa ke bagian dalam. Nah, ini juga dia grillnya sudah dirubah ya, ini jadi grill aftermarket ya, tapi kesannya malahan jadi kayak mobil Grand Vitara yang tahun muda. Nah, sekarang kita periksa bagian dalam. Nah, dia kuncinya ini sudah keyless ya, keyless entry. Terus habis itu juga dia bukan tombol tapi modelnya putar, tapi tidak perlu dicolokin kunci lagi. Nah, sekarang kita coba buka mobil ya. Oke, kita coba buka mobil, kita periksa bagaimana di dalamnya. Nah, oke, kita buka mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, yang perlu kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena dia kalau berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus habis itu berikut yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Terus habis itu pedal juga kita perhatikan, karena kehausan pedal berbanding lurus dengan kilometer atau pemakaian mobil. Nah, terus habis itu kita periksa di kolong jok nih ya, untuk memastikan tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat di kolong jok. Nah, setelah kita cek, kita pastikan sudah aman. Nah, berikutnya coba kita masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang kita rasakan pertama bagaimana posisi duduknya, enak atau tidak. Terus habis itu kita perhatikan juga nih di dashboard, kondisi dashboard bagaimana, masih oke atau tidak. Nah, terus habis itu kita perhatikan juga di plafon, kondisinya masih oke atau tidak. Terus habis itu kita perhatikan juga di jok ya, jok bagaimana kondisi dari permukaan jok ya. Jadi ini joknya dia orisinalnya memang sudah dilapisin dengan semi kulit, dan kondisinya juga untuk ukuran tahun 2006 ya, jadi masih oke. Mungkin di sini ada lecet-lecet pemakaian ya sini, tapi secara keseluruhan mobil jok masih cukup oke. Nah, setelah kita periksa, kita pastikan kondisi interior itu oke. Nah, sekarang berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, karena ini dia modelnya keyless ya, dia keyless, jadi kita taruh aja di sini. Nah, ini dia modelnya model putaran ya, putaran. Sekarang kita coba nyalakan mobil, kita putar. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya. Yang pertama bisa jadi di akinya sudah soak, atau yang kedua bisa permasalahannya di dinamo starternya ya sudah
bermasalah, sudah rusak, perlu diservis atau perlu diganti. Nah, terus untuk getaran mesin yang masuk ke dalam mobil bisa kita rasakan dengan pertama kita pegang setir, kita rasakan bagaimana getaran mesinnya. Terus habis itu yang berikutnya dari posisi duduk juga kita bisa rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya ya. Jadi perlu diganti ya. Dia bisa jadi sudah keras atau sudah pecah, atau permasalahannya bisa jadi mesinnya pincang. Jadi perlu diservis, ditune up, atau bisa ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, sebenarnya sebelum kita nyalakan mobil tadi, harusnya kita periksa juga ini. Kita buka kap mesin, kita periksa bagaimana bagian atas, bagian bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan oli. Terus habis itu di kolong juga kita perhatikan bagaimana kondisinya. Terus habis itu kita perhatikan juga level oli, kondisi oli, terus radiator coolant kondisi dan levelnya bagaimana. Setelah kita cek, kita pastikan sudah aman. Nah, tadi kita nyalakan, ini mobil sudah nyala. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesinnya. Nah, ini untuk bukaan kap mesin. Nah, bukaan kap mesin. Nah, di sini ada tombol buat, sini ada fog lamp ya. Ini kalau nggak salah fog lamp depan, ini fog lamp belakang. Seperti itu. Oke. Nah, kita coba periksa mesinnya dulu ya. Sebelum kita periksa mesin, kita periksa juga door trim. Door trim kondisi secara keseluruhan dia masih oke. Nah, cuman memang di sini ada lecet karena pemakaian ya, seperti itu. Nah, terus ini untuk pengaturan power window-nya di keempat sisi di sisi pintunya. Di sini ada buat central lock, di sini ada buat lock unlock power window. Nah, dia spionnya sudah elektrik tapi dia belum retract. Nah, sekarang kita coba buka ininya, kacanya, supaya mobil tidak mengunci karena kuncinya saya taruh di dalam. Oke, nah sealer pintu juga perlu kita periksa nih. Pastikan kita cek sealer pintu. Kenapa? Kalau pintu sealernya sudah cacat, berarti ada kemungkinan indikasi pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer pintu itu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah, ini bagian mesin ini, nah dia di bagian tengah ya, jadi kita dorong ke sebelah kiri. Sekarang kita buka kap mesin. Nah, oke. Nah, Suzuki Grand Vitara ini mengusung mesin 2000 cc 4 silinder dengan penggerak roda belakang. Jadi ini untuk kelas SUV yang ini ya, dia bukan leather frame lagi ya, tapi dia sudah monocoque. Ini termasuk salah satu yang masih menggunakan penggerak roda belakang. Nah, terus untuk memastikan kondisi mesin masih bagus, kita bisa perhatikan di getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesinnya dia masih halus, masih tidak bergetar berlebihan. Terus habis itu juga suara mesinnya juga kita perhatikan. Karena mesin yang bagus, dia ritme suaranya dia konstan, beraturan, dan juga dia suaranya juga masih halus ya, tidak ada ketek-ketek dan sebagainya. Nah, terus untuk melihat mobil tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan, nah ini bagian atas ini dia ada sealer juga kita periksa kondisinya bagaimana. Pastikan bahwa sealer itu aman, tidak ada reparasi. Nah, terus habis itu di bagian ini kap mesin juga kita perhatikan juga bagian dalamnya. Jangan sampai ada ketokan atau reparasi atau perbaikan ulang. Nah, terus di bagian depan ini juga apron kita pastikan, kita periksa kondisinya bagaimana, aman, tidak ada reparasi, perbaikan atau ketok ulang. Nah, terus habis itu kita periksa juga fan listriknya masih berputar secara normal atau tidak. Seperti itu. Nah, untuk memastikan mobil tidak bekas banjir, kita bisa periksa dan pastikan, kita lihat komponen-komponen metal yang ada di mesin itu tidak ada karat atau tidak ada sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, oke. Bagian mesin sudah kita periksa. Nah, oke. Bagi yang mencari mobil SUV dengan kapasitas 5 penumpang, ini juga modelnya juga timeless ya. Modelnya juga sampai tahun 2018 modelnya juga seperti ini. Jadi dia lama ya periodenya untuk bentuk ini. Modelnya juga masih gagah, tidak ketinggalan. Terus habis itu perawatannya juga mudah, hampir semua bengkel bisa menangani Grand Vitara ini. Terus dealer Suzuki pun juga, bengkel resmi Suzuki pun juga tersedia jaringannya di seluruh Indonesia. Mungkin Suzuki Grand Vitara ini
menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, sekarang kita periksa ya bagian tengah. Kita coba masuk ke bagian tengah, kita periksa. Nah, ini posisinya kekunci. Oh ya, jadi kalau Grand Vitara ini kalau kita pencet sekali, dia akan terbuka bagian depan pintu supir saja. Jadi kalau kita pencet 2 kali atau kita pencet central locknya, dia akan terbuka di bagian belakang dan support pintu yang lainnya. Oke, sekarang kita coba masuk saja ke dalam ya. Oke, nah saya sudah masuk ke dalam. Saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom sekitar bentar, coba kita masuk dulu. Nah, ini sekitar masih bisa ada 7 jari. Nah, terus untuk headroom ini masih ada sekitar 4 jari. Nah, terus habis itu untuk di Grand Vitara ini dia kursinya bisa pelipatannya 40%, 60% ke depan. Nah, dia ada 3 senderan kepala, terus habis itu ada 2 seat belt yang 3 titik di sini. Nah, terus habis itu di sini ada seat belt 2 titik ya di bagian tengah. Seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu ada senderan kepala juga, senderan tangan. Senderan tangan yang tidak terlalu besar ya, tapi masih cukup. Tapi memang agak kecil, tapi oke. Nah, terus habis itu di bagian sini ada handle dia modelnya model paten ya, bisa didorong ini, tapi dia ini manual ya. Nah, terus habis itu di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka, tapi tidak ada cup holder di sini. Nah, di sini ada ini apa namanya, buat power window ya, power window di sini buat buka pintu ada di sini. Terus habis itu untuk lampu ada di tengah. Lampu di tengah sama lampu baca juga ada di depan. Nanti kita bisa lihat juga di bagian depan. Nah, ini untuk kantong penyimpanan ada 2 di belakang jok seperti itu. Nah, di bagian sini ada cup holder nih, ada 2 cup holder. Ada 2 cup holder. Oke. Nah, sekarang kita periksa ke bagian door trim. Nah, ini door trim kondisi juga masih oke. Nah, ini ada tempat penyimpanan terbuka di bagian sini. Nah, terus sudah dilengkapi dengan child lock yang pengoperasiannya mudah, bisa hanya dengan jari. Terus sealer pintu juga kita periksa untuk memastikan mobil aman, tidak bekas bekas reparasi pintunya ya. Oke. Nah, sekarang kita periksa bagian belakang. Nah, ini untuk tangki bensin, pengisian bensinnya ada di sebelah kanan. Nah, sekarang kita ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini kebetulan sudah dimodif ya, jadi sudah tidak ada ban cadangan di bagian belakang. Nah, di bagian belakang sudah dilengkapi dengan defogger, wiper belakang. Terus habis itu ada mount lamp ya, lampu rem bagian atas. Terus habis itu ini tempat plat nomor. Terus ini lampu ya, lampu. Terus habis itu dia belum ada ini belum ada sensor parkir, tapi sudah dilengkapi dengan kamera. Oh, ini kameranya agak miring. Nah, saya benerin dulu. Nah, ini kamera dilengkapi dengan kamera mundur ya. Oke. Nah, terus habis itu juga masih ada keluar embunnya sedikit nih, embun, untuk memastikan bisa kita sebagai indikasi mobil kompresi mesinnya masih bagus. Nah, itu kelihatan masih embun air. Nah, oke. Sekarang kita coba periksa dia bukanya ke samping. Nah, samping, nah dia ada hidroliknya dikit. Nah, dia bisa begini, kedorong seperti ini. Oke. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, kita sealer juga kita periksa untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang. Oke. Nah, terus di sini kebetulan karena nggak ada tempat ban, jadi ban ditaruh di belakang. Nah, di sini ada kompartemen juga yang kita harus angkat juga ya bannya. Nah, terus habis itu di sini ada tempat penyimpanan buat dongkrak ya, dongkrak sama kunci-kunci. Nah, di sini ada lampu ini lampu bagasi. Di sini ada power outlet juga nih. Nah, di sini ada cantolan. Nah, sip. Oke. Mungkin itu. Sekarang kita coba tutup mobil. Bagasi lumayan oke ya. Apabila bangku juga dilipat, dia modelnya masih lipat 2 kali ya. Jadi kesini sama bisa ngguling lagi sekali lagi. Bisa dapat space barang atau bagasi yang lebih luas. Di sini juga ada tempat penyimpanan juga nih, terbuka. Oke. Nah, sekarang kita periksa ke bagian samping. Nah, di bagian samping ini kondisi ban, kondisi velg. Nah, kita periksa juga pintu ya. Pintu. Nah, ini door trim juga masih oke. Ini ada pudar-pudar karena pemakaian.
Nah terus habis itu child lock juga ada. Terus sealer pintu juga perlu kita periksa untuk memastikan bahwa mobil tidak bekas reparasi pintunya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian sini. Nah bagian sini kita periksa door trim, kondisi juga masih oke. Di sini ada lecet pudar karena pemakaian. Terus di sini sealer pintu juga kita periksa untuk memeriksa kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak sealer pintu. Nah sekarang kita coba masuk ke bagian dalamnya. Bagian dalam ini kita buka dulu biar terang. Oke, nah di bagian dalam sekarang kita periksa. Nah ini setir, dia setir kondisi juga masih oke. Ini ada tombol buat ininya, buat audio. Terus habis itu dia setir sudah di retrim nih kalau nggak salah nih, retrim tapi kondisinya juga masih oke. Nah di sini buat speedometer. Terus habis itu untuk pengoperasian lampu sen ada di sebelah kanan. Terus untuk wiper depan belakang sama semprotan wiper ada di sebelah kiri. Nah terus kita ke bagian tengah. Bagian tengah di sini ada jam digital. Terus di sini ada suhu udara luar 32 derajat. Terus di sini ada konsumsi BBM kilometer per liternya. Nah ini dia di bagian apa? Di bagian sini ini AC, kisi-kisi AC. Ini ada pudar karena ini biasanya digantungin ini pewangi nih. Pewangi ini biasanya ini apa, kalau dia agak tumpah dia biasanya bikin pudar gitu, seperti itu. Nah di sini ada lampu hazard. Terus habis itu nih audio, dia bisa CD, MP3, terus bisa radio FM AM. Terus di bagian bawah ini dia pengaturan AC-nya cukup lengkap. Jadi di sini ada suhu, ini buat nyala matikan AC kalau dipencet di bagian tengahnya. Terus habis itu nih ada arah semburan angin. Sini ada auto juga ya, jadi sudah auto climate control. Terus habis itu di sini ada buat ini kecepatan ininya. Jadi kalau yang awal nih auto ya, bagian awal auto. Terus habis itu ini ventilasi luar dan dalam. Terus di sini ada ini defogger bagian belakang. Nah terus dia matic. Oh di sini ada juga nih tempat penyimpanan. Jadi kita pencet bagian tengahnya, nah dia kebuka. Nah masih bagus juga, belum patah. Nah terus di sini ada power outlet. Di sini ada colokan rokok, bisa jadi power outlet juga. Nah terus habis itu dia matic. Ini ada shift locknya, dia kecepatan rendahnya ada L. Terus habis itu 2, 3, D, N, R sama P. Nah terus di sini ada automatic power ya. Jadi buat kalau mobil-mobil sekarang nih model sport ya, jadi untuk menambah RPM dan kecepatan mobil. Nah terus di bagian konsol tengah ini ada nih kunci ya, kunci kita taruh dulu di sini. Nah di sini ada cup holder, modelnya ketutup rapi, ada 2 cup holder. Nah terus habis di sini ini apa namanya, bentar. Nah udah. Nah di sini ada handbrake. Terus di sini, nah ini ada nih lecet-lecet karena pemakaian ya. Terus habis itu di sini di bagian dalam ada konsol box yang cukup dalam dan dia modelnya lebar seperti itu. Oke. Nah terus di bagian sini ada, oh saya kilometernya dulu lupa ya, saya lihat, kita lihat dulu kilometernya nih. Kilometer di 133.000 ya mobil. 133.000, jadi masih cukup low untuk mobil ukuran 2006 ya. Nah terus habis itu di sini juga masih lengkap nih, masih lengkap. Kita periksa ini ada, sebentar kita buka dulu. Kita periksa di sini ada buku servis juga masih ada, sama buku manualnya juga masih ada, masih tersimpan ya. Oke, kalau nggak salah dia servis record Suzuki-nya sampai kilometer 63.000. Nah oke, nah ini ada laci penyimpanan tertutup seperti itu. Nah ini ada tambahan buat power nih, apa, digital music charger. Tahun ini mungkin power ya. Oke, nah power buat audio. Nah terus di sini ada cup holder. Terus habis itu ada tempat penyimpanan terbuka. Terus habis itu di bagian sini juga ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Oke, nah sekarang kita ke bagian atas. Bagian atas di sini sun visor, ada cermin dan ada tutupnya. Ini tutupnya. Nah, oke. Nah, terus di sini ada tempat buat kacamata. Modelnya gini nih, gini. Nah, nih tempat kacamata. Di sini ada lampu baca 2. Terus spionnya sudah bisa diatur kesilauannya tapi secara manual. Nah, di bagian supir sun visor sudah ada tutup juga, kaca dan sudah ada tutup. Oke. Nah, agak gelap nih. Oke, mungkin ini saja ulasan atau review dari Zal Motor mengenai salah satu stok kami, yaitu
Suzuki Grand Vitara 2.0, tipenya JLX, Matic tahun 2006. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga serta simulasi kredit lengkap ya dicantumkan di deskripsi video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tukar tambah bisa. Nah, saya coba cek dulu apakah rekanan kami yang bisa kredit syariah masih bisa tidak untuk mobil tahun 2006. Nah, jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive mobil kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, terus performa mesin, terus habis itu bagaimana kaki-kakinya, bagaimana power steeringnya, bagaimana pengeremannya, terus habis itu maticnya, perpindahannya masih halus atau tidak, responsif atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan yang memiliki area parkir yang luas. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya. Nah, terus di akhir video ini saya juga menyantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu ada playlist juga mengenai review mobil-mobil Suzuki yang lain. Terus habis itu ada playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Nah, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share juga ke keluarga, kerabat, saudara-saudara, siapapun juga teman-teman yang sedang mencari mobil bekas atau sedang mau mengetahui tentang mobil bekas. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.